adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kamanda berdoa kepada Tuhan agar adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan impa kita. Adik-adik, sebelumnya kita akan ice breaking. Yuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA.
untuk kemuliaan Allah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hatiku, jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergerak, angkatlah Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 15 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang luas, dan berapa jumlah awan menyintai dunia? Tuhan Allah, kau semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ayo, mari kita beribadah pagi hari ini. Ya, kalian sudah siap kan? Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, hingga pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah kami terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini yang akan membawakan firman yaitu Kak Esther. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita baca Alkitab dulu ya. Alkitabnya diambil dari 1 Korintus pasal keempat, ayatnya yang ke-6 sampai 13. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya?
kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberitakan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Oke, itu bacaan kita hari ini. Nah, kita mau ke ceritanya ya. Hari ini Kak Esther mau cerita tentang siapa? Ayo, Rasul Paulus. Betul. Adik-adik tahu nggak kira-kira siapa Rasul Paulus itu? Kakak kasih tahu ya siapa Rasul Paulus itu. Jadi Rasul Paulus itu adalah rasul yang diutus, yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Iya, Rasul Paulus yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di kota Korintus. Nah, lihat ya, ini contohnya Rasul Paulus sedang melakukan pelayanan di kota Korintus. Nah, Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan selama 18 bulan. Ya, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan selama 18 bulan. Nah, setelah 18 bulan, Rasul Paulus pergi dari kota Korintus. Ke mana, Kak? Ke kota yang lain. Rasul Paulus kembali memberitakan firman Tuhan ke kota-kota yang lain. Iya, terus Kak, siapa yang menggantikan Rasul Paulus di Korintus? Kalau misalkan Rasul Paulus pergi, terus siapa dong yang memberitakan firman Tuhan? Nah, tahu nggak adik-adik siapa? Ayo tebak. Nah, ini dia. Jadi, yang memberitakan firman Tuhan berikutnya di kota Korintus untuk menggantikan Rasul Paulus itu adalah Bapak Apolos. Ya, namanya Bapak Apolos. Bapak Apolos inilah yang menggantikan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Tapi adik-adik, selama Bapak Apolos memberitakan firman Tuhan di kota Korintus, tidak seperti Rasul Paulus. Kenapa ya tidak seperti Rasul Paulus? Nih, adik-adik bisa dilihat. Ternyata terjadi keributan. Terjadi keributan jemaat di Korintus. Ada yang tahu nggak kenapa ya? Kok jemaat di Korintus tiba-tiba ribut? Tiba-tiba mereka saling bertengkar. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, jadi jemaat di Korintus itu mereka ribut karena mereka satu. Mereka saling memegahkan dirinya. Mereka saling menyombongkan dirinya. Dalam artian mereka yang kaya, mereka merasa bisa berkuasa. Terus pokoknya merasa melebih-lebihkan kebisaan dirinya masing-masing. Ya, yang sombong banget. Pokoknya tidak ada kasih di antara jemaat di Korintus itu. Tidak ada kasih sama sekali. Nah, adik-adik, setelah mendengar berita ini, Rasul Paulus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Tahu nggak? Nah, Rasul Paulus membantu Bapak Apolos untuk meredakan keributan yang terjadi di jemaat Korintus. Iya, Rasul Paulus membantu Bapak Apolos. Iya. Nah,
Itu ceritanya. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Yang kita ambil, satu, kita harus mendukung sesama dengan hidup dalam kasih. Iya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Rasul Paulus kepada Bapak Apolos. Iya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Rasul Paulus dan Bapak Apolos. Mereka saling mendukung. Rasul Paulus mendukung Bapak Apolos yang sedang memberitakan firman kepada jemaat di Korintus yang ternyata terjadi sebuah keributan, kekacauan. Iya. Nah, seperti itu, kita juga harus seperti Bapak Rasul Paulus dan Bapak Apolos. Kita harus saling mendukung, harus saling hidup dalam kasih. Iya, hidup dalam kasih. Nah, Kak, gimana sih caranya untuk saling mendukung dan hidup dalam kasih? Caranya, saling mendukung seperti apa? Satu, kalau misalkan ada teman-teman kita yang bertanya kepada kita, seperti, Kak, kamu ini gimana sih caranya? Dia tidak mengerti pelajaran apa yang itu. Nah, kita mau ngapain? Kita harus ngapain, ayo? Atau kita bilangnya, kita kayak, udah, ngapain sih? Gak mau aku bantuin dia, gitu. Boleh nggak kayak gitu kira-kira? Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus mendukung teman kita karena teman kita ingin belajar. Teman kita ingin tahu bagaimana caranya. Kita harus mendukung, membantunya untuk bisa belajar. Nah, seperti itu. Terus, satu lagi. Mendukung itu bukan hanya mendukung sesama, tapi juga kita harus mendukung orang tua. Gimana caranya kita mendukung orang tua, Kak? Kita kan masih kecil, kita belum tahu apa-apa. Nah, caranya satu. Kalau misalkan adik-adik sedang melihat mama papanya, kayak misalkan mamanya lagi keribetan, atau kakak-kakak nih yang ada di rumah punya adik, kalian harus membantu menjaga adik. Iya, kalian harus membantu menjaga adik ketika mama sedang ketika mama sedang mengurusin pekerjaan rumah, ya harus dibantu mamanya ya kakak-kakak, ingat. Terus bagaimana Kak caranya lagi? Cara yang paling utama dari tadi adalah dengan cara kita berdoa. Iya, kita mendukung orang tua kita dengan cara berdoa kepada Tuhan Yesus agar segala apapun yang orang tua kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Itu ya, walaupun kita masih kecil, kita bisa kok mendukung orang tua kita dengan cara-cara seperti tadi ya. Terus hidup dalam kasih, Kak, maksudnya hidup dalam kasih itu apa sih? Hidup dalam kasih itu artinya adalah tidak mencari keributan. Ingat, kita tidak boleh seperti jemaat di Korintus yang setelah ditinggal oleh Bapak Rasul Paulus ya. Ingat, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh membanggakan diri kita masing-masing. Ingat, kesombongan itu pada akhirnya akan direndahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita tidak boleh sombong. Ingat, seperti yang kakak bilang, kalau misalkan kalian merasa pintar, kalian harus membantu teman kalian yang tidak bisa mengerjakan pelajaran dengan baik. Ya, seperti itu ya. Hidup dalam kasih apalagi selain itu, Kak? Saling membantu. Saling membantu antara teman kita. Ya, seperti itu. Entah, pokoknya ke siapapun, pokoknya ke sesama, mau ke mama, papa, kakek, nenek, oma, opa, atau abang, kakak, adik, pokoknya ke semuanya. Kita harus saling mendukung dan harus saling hidup dalam kasih. Seperti lagu KASIH. Ingat ya, kita harus hidup dalam kasih. Tuh, itu firman Tuhan hari ini. Selanjutnya, kita akan membuat aktivitas yang dilakukan oleh Kak Iren. Selamat melakukan aktivitas dan ingat untuk tetap terus mendukung sesama dan hidup dalam kasih. Sampai jumpa minggu berikutnya. Nah, hari ini kita mau bikin aktivitas. Aktivitasnya seperti ini. Nah, yang pertama adik-adik siapin dulu karton yang berwarna-warni ini. Lalu adik-adik ada bahan jadi yang gunting
adik-adik siapin dulu lem, ada penggaris, dan ada juga pensil. Adik-adik siapin itu dulu ya. Nah, yang pertama adik-adik gambar dulu pola salib seperti ini. Maaf ya adik-adik nggak kelihatan. Jadi adik-adik dulu gambar dulu pola salib. Nah, sehabis itu kita gambar lagi di karton berikutnya, gambar tangan adik-adik. Nah, karena tangan Kak Iren gede banget, besar, jadi Kak Iren cuma gambar kecil. Nah, seperti ini contohnya. Lalu adik-adik sudah gambar tangannya, adik-adik jangan lupa gambar yang terakhir, gambar love, gambar hati. Kelihatan nggak? Enggak ya? Pokoknya aku udah gambar love. Oke. Lalu adik-adik jangan lupa digunting sesuai garis, sesuai gambarnya. Pelan-pelan ya adik-adik, ini tajam. Mari kita gunting bareng-bareng. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah jadi kan gambar salibnya? Lalu yang kedua, kita gunting gambar pola tangannya. Nah, ini harus pelan-pelan ya adik-adik, soalnya agak susah gunting pola tangan. Nah, adik-adik, untuk menggunting tangan ini, adik-adik bisa dibantukan oleh orang tua ya adik-adik. Bisa dibantuin mama sama papa, atau dibantuin kakak adiknya. Jadi, lalu berikutnya tangan satu lagi. Nah, sudah jadi adik-adik. Yang terakhir kita gunting pola hatinya. Sudah. Nah, yang berikutnya adik-adik, seperti ini. Kita tempel, kita kasih lem di tangannya. Seperti ini. Kita kasih lem dulu di ujung di sini. Lem dulu ya. Di tangan sebelahnya juga dikasih lem. Iya ya, tangannya beri sebelah, nggak apa-apa ya adik-adik. Lalu kita tempel di sebelah sini. Nah, sudah. Lalu tempel juga di sebelahnya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, yang terakhir, kita kasih lem love-nya. Lem juga di love-nya. Kita lem ya adik-adik di tengah-tengah tangan ini. Nah, sudah. Tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa di tengah hati ini adik-adik tulis nama orang-orang yang tersayang bagi adik-adik ya. Seperti ini. Ini bisa juga digantung di depan pintu kamar, di meja belajar, dan adik-adik bisa taruh di tempel di bukunya. Jadi seperti ini. Kak Iren tunggu ya hasil dari adik-adik. Dadah, sampai bertemu di minggu depan.
bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Nah, tadi kita kan sudah mendengar firman Tuhan. Jadi, sekarang mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Kau taburkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah mendengar dan kami sudah mengerti. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, dalam hati batin kami. Dan Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk saling mendukung satu dengan yang lain, di antara kami dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan papa, mama, dan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia, dengan presidennya Bapak Jokowi serta jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam memimpin negara ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hal kebijaksanaan dan roh hikmah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat gereja kami, Gereja Petra. Ya Tuhan memberkati pelayanan di dalam gereja kami untuk para presbiter dan keenam pelkatnya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dibesarkan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka di dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka membuat prestasi yang terbaik ya Tuhan. Dan berkat-Mu selalu mengalir untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis garda terdepan yang sedang bekerja, yang sedang melayani di rumah sakit. Dan Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi mereka ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati pelayan mereka. Dan untuk yang sakit, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah dokter dari segala dokter di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, kami mohon Engkau tahu dengan wabah virus COVID-19 di dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengenyahkan virus COVID tersebut ya Tuhan. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami bersedih dengan efek dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kehidupan kami ini Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Amin. Halo adik-adik, Kak Vina sekarang akan memberikan informasi mengenai Warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, kita akan melaksanakan ujian akhir semester secara online. Nanti di situ adik-adik membuat aktivitas melalui video. Nah, nanti tugasnya apa aja yang harus adik-adik lakukan akan kakak share juga di grup WhatsApp pengambilan nilai. Buat adik-adik yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, bisa minta tolong papa atau mamanya buat menghubungi kakak-kakak layan untuk dimasukkan ke dalam grup. Supaya nanti adik-adik gak ketinggalan kalau ada informasi mengenai pengambilan nilai dan ujian. Nah, yang kedua, kakak mau mengingatkan adik-adik juga untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan ya.
Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan juga selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan. Nah, yang terakhir, kakak berharap adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini semua mengikuti ibadahnya dengan baik dan mengerjakan aktivitasnya. Terus dikirim deh ke kakak-kakak. Kita semua mau melihat karya adik-adik semua, pasti keren-keren. Dan juga kakak berharap minggu depan kita bisa bersama-sama lagi untuk beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekian dulu ya informasi dari kakak. Yuk kita lanjut lagi ibadahnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus dalam ibadah kami siang hari ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa salah kami yang kami perbuat melawan kehendak dan titah-Mu. Dan inilah kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, pengharapan kami, masa depan kami hanya di dalam tangan pengasihan Bapa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.